Shalom, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita semua diberkati pada hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenal suku-suku di Indonesia. Dan ayat Alkitab buat kita pagi hari ini, Kejadian 11 ayat 5 sampai 9, Mazmur 117 ayat 1 sampai 2, dan Roma 15 ayat 7. Sebelum kalian membaca ayat-ayat Alkitab ini, Ibu berharap kalian berdoa dan menyanyi sebagai ibadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan mengenal kota-kota di Indonesia ataupun peta negara Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Papua. Di negara kita Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, dan negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Bali, Lombok sampai kepada Pulau Papua. Dan di antara pulau-pulau itu penduduknya terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan kebudayaannya masing-masing. Dan negara kita Indonesia itu terkenal negara yang sangat kaya raya, kaya akan penduduknya, kaya budayanya, dan juga kaya akan hasil bumi di negara Indonesia. Negara kita sangat indah, dan negara kita yang tercinta ini didiami oleh berbagai macam suku-suku. Di Pulau Sumatera mungkin ada suku Batak, suku Padang, suku Palembang. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, dan juga suku Madura. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada suku yang lain, dan juga Sulawesi ada suku Manado, ada suku di Pulau Ambon dan juga Papua, bahkan ke Pulau Lombok di negara timur. Dan pulau-pulau di Indonesia itu didiami atau ditempati berbagai macam suku dan kebudayaannya. Masing-masing suku mempunyai pakaian daerah masing-masing, makanan khas daerah masing-masing, dan juga bahasanya masing-masing. Dan di dalam gambar ini kelihatan berbagai macam pakaian daerah, dan itu menjadi kekayaan negara kita Indonesia. Makanya kita bersyukur bahwa negara kita Indonesia terdiri dari suku-suku, dan suku-suku itu memiliki budaya, bahasa, dan makanan khas daerahnya masing-masing. Coba kamu kira-kira suku dari mana? Dan makanan khas daerah kamu yang mana? Apa makanan khas daerah kamu yang sering dimasak oleh mama di rumah? Mungkin kamu lebih mengenal beberapa macam makanan khas daerah. Di Betawi ada soto Betawi dan juga yang lain. Tetapi keanekaragaman bahasa dan bukan hanya ada di Indonesia, tetapi di dunia Tuhan menciptakan beraneka ragam bangsa di dunia, serta bahasa di negara masing-masing. Bangsa-bangsa di dunia juga memiliki berbagai macam bahasanya. Contohnya di negara Asia ada Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Di negara Eropa mungkin ada bangsa Eropa dan lain. Cina juga menggunakan bahasa Mandarin, Inggris menggunakan bahasa Inggris. Dan sebagai bahasa pemersatu di internasional yang disebut dengan bahasa internasional, kita boleh mempelajari bahasa Inggris. Lalu dari manakah asal suku-suku ataupun bangsa dan bahasa di dunia ini? Mungkin kita boleh membaca ayat Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 5 sampai 9. Ibu bacakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situlah ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
Jadi bahasa dan bangsa di dunia ini berbeda bahasa, diserahkan Tuhan dalam peristiwa pembangunan Menara Babel. Contohnya gambar Menara Babel di sini. Tuhan membedakan bahasa keturunan Nabi Nuh sehingga dari sana mereka terserak ke seluruh bumi dengan berbagai bahasanya masing-masing sehingga satu dengan yang lain tidak lagi mengerti. Jadi perbedaan bahasa yang ada di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang membedakan bahasa manusia di bumi ini. Jadi kita tidak boleh membenci salah satu daripada bahasa yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan juga mengerti semua bahasa manusia di bumi ini. Itu sebabnya kalau di dalam agama Kristen kita boleh berdoa kepada Tuhan dengan bahasa apa yang kita mengerti. Karena Tuhan mengetahui bahasa kita. Dan bahkan keturunan Nabi Nuh, Sem dan Yafet berpencar ke seluruh dunia dan menjadi bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan bahasa adalah keragaman yang bersumber dari Tuhan yang harus kita syukuri dengan menghormatinya, menghargainya setiap suku bangsa di Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia jika kamu berbicara dengan orang yang berbeda suku dengan kamu. Tetapi jika kamu mengerti bahasa sukumu, pakailah dengan orang yang berasal dari sukumu. Itulah cara kita menghargai agama, menghargai suku, menghargai bahasa daerah yang ada di negara Indonesia. Kemudian itulah yang kita dapat pelajari pada hari ini, bahwa negara kita ini memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, dan juga makanan khas daerah masing-masing. Jadi bersyukurlah terlahir sebagai orang Indonesia yang memiliki perbedaan agama, bahasa, dan budaya yang menjadikan kita semua saling menghargai dan mengasihi satu dan lainnya. Lembaga Alkitab Indonesia juga menerjemahkan bahasa-bahasa Alkitab ke seluruh bahasa daerah di Indonesia ini. Nah, saat ini Ibu berikan tugas kepada kalian, nyanyikanlah lagu pujian Tuhan cinta semua anak. Inilah